Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kromanul Hakim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal latihan yang diberikan pada materi deret Fourier. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu deret Fourier terlebih dahulu. Deret Fourier adalah metode dalam analisis Fourier yang digunakan untuk merepresentasikan suatu sinyal atau fungsi periodik sebagai penjumlahan gelombang sinus dan kosinus dengan frekuensi yang berbeda. Nah, intinya sinyal kompleks seperti gelombang listrik atau suara bisa diuraikan menjadi komponen frekuensi sederhana sehingga lebih mudah dianalisis. Konsep ini sangat penting untuk membantu kita dalam memahami frekuensi karakteristik dari suatu sinyal, seperti untuk mengetahui sinyal-sinyal harmonisa ataupun gangguan pada sistem. Nah, di sini langsung saja kita mulai untuk melihat soal-soal latihan yang pertama, yaitu tentukan persamaan dan grafik deret Fourier dari fungsi ft 0 min 1 lebih kecil sama dengan t lebih kecil min 0,5, 4 min 0,5 lebih kecil sama dengan t lebih kecil 0,5, 0,5 lebih kecil sama dengan t lebih kecil 1. Maka ft tambah 2 sama dengan ft. Saya di sini sudah membuat sebuah penyelesaian. Nah, di sini kita ketahui yaitu periode t sama dengan 2, maka L-nya yaitu t per 2 sama dengan 1. Untuk fungsinya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, diketahui ini merupakan sinyal kotak atau rectangular pulse yang simetris terhadap T sama dengan 0. Nah, karena sinyal ini simetris, maka dapat dikatakan bahwa sinyal ini itu sinyal yang genap dengan nilai Bn sama dengan 0 dan hanya ada cosine series. Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat untuk bentuk umumnya terlebih dahulu, yaitu Ft sama dengan A0 per 2 dengan ditambah sigma An cos n Pt. Pertama kita hitung dulu koefisien A0 nya. Untuk persamaan A0 ini sudah ketetapan, yaitu 1 per L integral min L ke L Ft dt. Nah, karena hanya aktif min 0,5 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 0,5, maka dibuatlah perhitungan A0 integral min 0,5 ke 0,5 4 dt yaitu 4, maka A0 per 2 yaitu 4 per 2 sama dengan 2. Maka koefisien A0 yaitu 2. Lalu kita hitung koefisien An dengan persamaan integral min 1 Ft cos n Pt dt. Dengan semua perhitungan ini, maka didapat An sama dengan 8 per Np sin Np per 2. Maka hasil deret Fourier-nya yaitu 2 tambah sigma 8 Np sin Np per 2 cos Npt. Lalu kita lihat saja langsung bentuk gelombangnya. Di sini saya menggunakan 4 input sine wave, di mana sine wave tersebut dihubungkan pada gain. Apa sih itu gain, teman-teman? Gain adalah blok yang digunakan untuk mengalihkan sinyal input dengan suatu konstanta atau nilai penguat. Nah, secara sederhananya, gain berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil amplitudo sinyal sesuai nilai yang diberikan. Sehingga jika inputnya UT dan gainnya K, maka outputnya menjadi YT sama dengan K dikali UT. Nah, dalam simulasi sistem, blok ini sering dipakai untuk merepresentasikan penguatan pada rangkaian sensor ataupun sistem kontrol. Nah, berarti gain itu apa? Gain adalah blok yang kita gunakan untuk representasikan sinyal dari sine wave ini, teman-teman. Kita lihat untuk nilai sine wave-nya saya gunakan amplitudonya 1 dengan frekuensinya pi dengan phase yaitu pi per 2. Ini lanjut terus, ini berarti kalau itu pi 1 kali pi, ini 3 kali pi, 5 kali pi, 7 kali pi. Dan nilai konstan, kenapa nilai konstannya 2? Kita lihat tadi teman-teman,
nilai A0-nya 2, maka nilai konstannya mengikuti nilai A0, yaitu 2. Lalu sini saya menambahkan pulse generator sebagai input untuk nilai aslinya. Jadi 4 sine wave ditambah konstan ini dihubungkan kepada sum atau blok yang menambah seluruh sumber-sumber ini. Dan di sini saya menggunakan multiplexer, sebenarnya tidak menggunakan juga tidak apa-apa, namun karena scope di Simulink saya yaitu 2013 hanya ada satu input, maka saya ambil multiplexer karena saya menggunakan 2 input ke scope-nya. Baik, kita lihat saja rangkaiannya atau gelombangnya. Nah, ini merupakan gelombang hasil dari soal pertama tadi, dimana kita lihat garis ungu ini adalah sinyal kotak atau square wave yang sebagai referensi atau sinyal utamanya. Nah, garis kuning yang melengkung-melengkung ini itu adalah sinyal hasil dari aproksimasi deret Fourier, dimana sinyal kuning berusaha mengikuti sinyal kotak, teman-teman. Kita lihat sinyal kuning berusaha mengikuti sinyal kotak, tetapi di sekitar titik perubahan ada transisi naik dan turun atau muncul gelombang berisolasi dan overshoot. Ini dikenal sebagai fenomena Gibbs dalam analisa Fourier. Nah, semakin banyak jumlah harmonisa yang digunakan, maka bentuk sinyal kuning akan semakin mendekati kotak. Nah, artinya apa? Semakin banyak input yang kita gunakan tadi, teman-teman, maka sinyal ini akan mendekati kotak. Jadi dia gelombangnya akan lebih kecil seperti itu, atau akan lebih halus. Namun pursuit yang di tepi tidak akan pernah benar-benar hilang, dan ini menunjukkan bagaimana sinyal discontinue direpresentasikan oleh penjumlahan gelombang sinus. Jadi walaupun mendekati kotak, sinyal-sinyal ini tidak akan benar-benar seperti kotak karena ini hanyalah sinyal representasi, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan dan grafik deret Fourier untuk sinusoida tersearahkan gelombang penuh atau full wave rectified seperti yang diperlihatkan pada gambar 6.14 tersebut, di mana Ft sama dengan 4 sin 2T. Nah, fungsi tersebut merupakan sinusoida yang amplitudenya negatif diubah tandanya dan juga merupakan keluaran dari suatu rangkaian penyiarah. Nah, kita akan membuat gelombang seperti ini pada 6.14. Namun sebelumnya kita selesaikan dulu persoalannya, lalu kita buat rangkaiannya. Baik, untuk penyelesaiannya saya sudah menyelesaikannya. Di sini diketahui Ft sama dengan 4 sin 2T. Untuk menentukan periodenya, kita ambil dulu fungsi dasarnya, yaitu sin 2T dengan T sama dengan 2Pi per 2. Nah, ketika kita searahkan dengan nilai mutlak, T sama dengan Pi per 2. Sehingga W0 sama dengan 2Pi per T, dimana tadi T sama dengan Pi, maka 2TP per T sama dengan 4. Karena nilai ini menggunakan fungsi genap, maka Bn nya sama dengan 0. Jadi untuk bentuk umum deret Fouriernya yaitu Ft sama dengan A0 per 2 sigma An cos 4 Nt. Baik, kita hitung dulu untuk koefisien A0 nya dengan nilainya A per T integral 0 ke T Ft dt. Dengan perhitungan integral didapat A0 nya yaitu 8 per Pi. Lalu kita hitung koefisien An nya dengan An sama dengan 2 per T integral 0 ke T Ft cos NW0 T dt. Dengan perhitungan dan penurunan integral dan juga kita menggunakan identitas sin A cos B, yaitu 1 per 2 sin A tambah B tambah sin A kurang B, maka didapat An sama dengan min 16 per Pi 4N kuadrat dikurang 1. Maka kita dapat hasil akhir deret Fouriernya yaitu
pi per 8 dikurang sigma 16 per pi 4n kuadrat dikurang 1 kali cos 4nt. Kita lihat untuk hasil gelombangnya. Di sini terlihat teman-teman, saya tetap menggunakan 4 sine wave dan juga dihubungkan ke gain. Nah, di sini perbedaannya yaitu nilai konstannya yaitu 8 per pi dan saya menggunakan signal generator. Lalu saya menggunakan ABS. Apa sih itu ABS? Nah, ABS ini di sini terlihat enable zero crossing detection, yaitu memastikan tidak ada nilai 0 pada signal aslinya. Seperti biasa dihubungkan ke sum, lalu menggunakan multiplexer, lalu masuk ke scope. Lalu kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, seperti inilah bentuk gelombang dari soal yang kedua tadi. Sama dengan yang terlihat kan pada soal, yaitu soal penyearah full wave rectifier. Nah, saya akan menjelaskan gelombangnya yaitu gelombang tersebut ini adalah full wave rectifier dari hasil proses penyearah di mana semua bagian negatif dari sinus dibalik menjadi positif. Nah, akibatnya bentuk gelombangnya terlihat seperti deretan lengkungan yang semuanya berada di atas sumbu nol dengan puncak yang berulang dan lebih rapat. Sinyal ini juga tampak halus tanpa bagian negatif. Namun, jika direpresentasikan dengan analisa Fourier, ini merupakan sebenarnya hanya tersusun dari komponen DC ataupun nilai rata-rata dan harmonisa kosinus, atau kita sebut dengan kelipatan frekuensi dasar. Nah, sehingga grafik aproksimasinya sedikit berbeda di titik lembah. Kita lihat di titik aslinya itu grafiknya sampai dengan 0. Namun di titik Fouriernya kita lihat tidak sampai 0 teman-teman, hanya di 0,2 atau 0,3 ya. Kita lihat ini sama semua. Lalu saya lupa untuk menjelaskan sine wave-nya. Saya di sini menggunakan amplitudenya tetap 1 dengan frekuensinya di sini 4 dan phase-nya itu pi per 2. Jadi di sini 4, di sini 8, di sini 12. Jadi 4, 8, 12, 16 di kelipatan 4 sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di gelombangnya sebuah, yaitu kelipatan frekuensi dasar. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal ketiga. Tentukan persamaan grafik deret Fourier dari fungsi yang bentuk gelombangnya diperlihatkan pada gambar 6.15 dan 6.16. Di sini terlihat teman-teman di 6.16 seperti ini, di 6.15 seperti ini. Apakah sama? Itu tentu berbeda penyelesaiannya teman-teman. Karena apa? Karena di 6.15 itu berbentuk segitiga atau triangular wave. Namun untuk di 6.16 itu menggunakan gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave. Kita lihat saja langsung untuk penyelesaiannya. Nah, di sini terlihat teman-teman untuk gambar 6.15. Untuk menentukan sinyalnya kita lihat dari grafik dengan bentuk segitiga atau triangular yang simetri terhadap sumbu T, maka T sama dengan 0. Maka F min T sama dengan FT dan menggunakan fungsi genap. Konsekuensinya Bn sama dengan 0, hanya cosine series. Lalu untuk menentukan periode seperti apa? Dari grafik polanya berulang dari min 3 ke 3, maka T sama dengan 6 dan L sama dengan 3. Maka untuk bentuk deret Fouriernya yaitu Ft sama dengan A0 per 2 ditambah sigma An cos n Pt per 3. Dengan koefisien A0 nya kita mengambil dari luas segitiga.
yaitu setengah kali 6 dikali 2 sama dengan 6. Maka A0-nya yaitu 1/3 kali 6 sama dengan 2. Maka A0-nya yaitu 2/2 sama dengan 1. Untuk koefisien AN-nya kita lihat di sini 8A per N kuadrat Pi kuadrat min 1 N tambah 1 dengan A yaitu 2, maka AN sama dengan 16 per N kuadrat Pi kuadrat min 1 N tambah 1. Maka hasil akhir dari deret Fouriernya yaitu Ft sama dengan 1 per sigma 16 per N kuadrat Pi kuadrat dengan min 1 dikali min 1 pangkat N tambah 1 cos NPT per 3. Kita lihat saja untuk bentuk gelombangnya. Di sini saya menggunakan 4 input, tetap 4 input dengan konstan 1 karena tadi nilai A0 yang kita dapatkan sama dengan 1. Dan di sini saya menggunakan repeating square. Apa sih itu repeating square, teman-teman? Repeating square itu untuk kita menentukan batas-batas gelombangnya. Di sini ketika time value-nya 0 maka outputnya itu 2. Ketika time value-nya 1 itu outputnya 0 dan time value-nya 2 itu outputnya 2 kembali. Kita lihat saja langsung. Sebelumnya kita lihat dulu sine wave-nya yang kita gunakan yaitu frekuensinya sama 1pi dengan pi per 2 phase-nya. Kita lihat juga di sini 3pi, bahkan ini 1357. Hampir sama dengan soal yang pertama, berbedanya kita di sini menggunakan repeating squares, yang soal pertama menggunakan pulse generator. Kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, seperti inilah bentuk gelombangnya, teman-teman. Sama dengan nilai pada soal atau bentuk gelombang pada soal, teman-teman. Nah, bentuk soal ini adalah sinyal periodik yang naik turun secara linear dengan kemiringan konstan, sehingga membentuk puncak dan lembah yang tajam. Berbeda dengan sinus atau hasil penyearah gelombang sebelumnya, di soal kedua, gelombang ini memiliki perubahan yang lebih teratur atau berlinear di setiap interval waktu. Jika dikaitkan dengan analisa Fourier, gelombang segitiga dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan deret harmonisasi sinus dengan hanya frekuensi ganjil dan amplitudenya menurun lebih cepat dibandingkan gelombang kotak, sehingga aproksimasinya cenderung lebih halus dan minim osilasi. Nah, di sini terlihat hasil dari repeating square-nya ketika pulse 0, maka ini di time-nya 2, 1 itu dia di 0 dan 2 dia kembali ke 2. Begitupun seterusnya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu kita lihat di 6.16. Maksudnya di soal ketiga nomor 2 atau penjelasan kedua, yaitu sinyal gergaji. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita pertama melihat dulu sifatnya, teman-teman, dari grafik. Tidak simetris terhadap sumbu Y, tetapi simetris terhadap titik asal. Maka F min T sama dengan min F T. Jadi ini menggunakan fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil konsekuensinya apa? AN-nya yang 0 dan hanya menggunakan sinus. Jadi dari grafik tersebut kita lihat T-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 3/2. Maka bentuk deret Fourier-nya yaitu Ft sigma Bn sin 2 NPT. Nah, yang kalau sinyalnya fungsinya genap tadi, ini Bn yang 0. Kalau misalnya fungsinya ganjil, AN-nya yang 0, teman-teman. Kita cari langsung ke koefisien Bn-nya untuk sawtooth ataupun sinyal gergaji, yaitu Bn sama dengan 2A per NP kali min 1 pangkat N tambah 1 dengan A sama dengan 1, maka Bn 2 per NP kali N kali min 1 N tambah 1. Maka hasil akhirnya Ft sama dengan sigma 2 NP kali min 1 N tambah 1 sin 2 NPT per 3. Baik, kita lihat saja langsung gelombangnya.
Di sini saya menggunakan 5 sine wave. Sebenarnya sine wave ini tidak terbatas teman-teman, mau berapa pun saja. Namun semakin malah lebih bagus, lebih banyak. Semakin banyak sine wave-nya maka semakin halus gelombangnya. Di sini saya menggunakan 5 sine wave dengan nilai konstannya 0 karena tadi tidak ada A0. Lalu untuk repeating square-nya kita lihat di titik 0 outputnya itu 0, di titik 0,2 outputnya min 1, di titik 1 itu outputnya 1, dan di titik di titik 1,8 titik 1, dan titik 2 outputnya min 1. Sebenarnya sama saja, kita menggunakan gain sebagai blok untuk merepresentasikan dengan konstan 0 dan repeating square di sum dan digabungkan oleh multiplexer sebelum masuk ke scope. Kita lihat gelombangnya. Nah, seperti inilah bentuk gelombangnya, gelombang gergaji ataupun sawtooth wave. Kenapa di sini terlihat gelombang untuk kurirnya terlihat melengkung-lengkung, tidak lurus seperti gelombang aslinya? Karena kita hanya menggunakan 5 input. Kalau tadi kita menggunakan 10 ataupun 20, ini pasti akan lebih halus teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk gelombang-gelombangnya. Kita lihat sinyal kuning itu menunjukkan hasil aproksimasi deret Fourier dan sinyal ungunya yaitu sinyal aslinya. Nah, jadi terlihat belum sepenuhnya halus dan masih ada sedikit penyimpangan. Nah, gelombang ini tersusun dari harmoni sinus lengkap, yaitu ganjil dan genap, sehingga bentuknya bisa didekati semakin baik. Jika jumlah harmonisanya ditambah, namun tetap akan muncul efek osilasi di sekitar titik lonjakan. Di sini biasanya akan tetap ada gelombang-gelombang atau gerigi-gerigi kecilnya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.